Film diawali dengan seorang koki kue bernama Anya berpacaran dengan binaragawan bernama Zenya yang sangat terobsesi dengan kebugaran. Di awal mereka berjumpa, Anya tampak seperti supermodel. Tapi sejak dia bekerja di toko roti dan dia menjadi suka makan, berat badannya mulai bertambah. Zenya tidak mau membahasnya karena itu topik yang sensitif. Suatu hari, Anya mendapat undangan pernikahan dan dia menjadi panik ketika dia melihat dirinya di cermin. Dia mulai mencoba gaun yang dia miliki, namun tidak ada yang cocok, bahkan robek. Anya menemukan satu pakaian yang cocok dan berpikir kalau tidak ada yang akan menyadari perubahan tubuhnya. Zenya menyadarinya. Meskipun dia tidak mengatakan apapun, wajahnya menunjukkan kalau dia tidak senang. Anya menjadi lebih panik karena dia ingat semua teman fitness Zenya juga akan ada di sana. Anya mengaku tidak ingin pergi ke pesta dan ingin tinggal di rumah saja. Zenya pun menyetujuinya, tapi dia harus tetap pergi karena ini adalah acara teman dekatnya. Dia janji untuk pergi sebentar dan akan segera kembali. Setelah Zenya pergi, Anya menimbang berat badannya yang mencapai 76 kg. Dia memutuskan akan diet dengan hanya minum air, tapi dia tidak tahan dan malah menggoreng makanan. Ketika dia membuka sosmednya, dia melihat foto-foto pernikahan di mana semua perempuan terlihat langsing. Yang parahnya, ternyata ada video seseorang mencium pipi Zenya. Anya menjadi geram dan langsung pergi ke pesta pernikahan itu. Dia memanggil temannya bernama Natasha untuk mengantarkannya. Natasha memperhatikan kenaikan berat badan Anya dan mengingatkan dia untuk mencintai dirinya sendiri. Ketika Anya tiba, dia melihat Zenya sedang berdansa. Anya yang cemburu segera mencium Zenya dan membuat gadis itu pergi. Zenya kesal tapi tidak bisa berkata apa-apa. Ketika sedang makan, Anya berterus terang tentang kecemburuannya. Zenya pun mengakui kalau dia tidak mencintainya lagi karena dia menjadi beban dan telah berpikir untuk putus. Pertengkaran pun terjadi, namun digagalkan oleh fotografer dan pengantin yang datang untuk menyapa mereka. Pengantin wanita bertanya kepada Anya apakah dia hamil, dan itu malah semakin membuatnya sedih. Setelah itu mereka akhirnya resmi putus. Dan Anya yang sedih pun hanya bisa menangis. Anya meninggalkan pesta dan naik bus pergi ke rumah ibunya. Ketika dia tiba, ibunya yang bernama Olga ternyata sedang kencan dengan seorang pria. Mereka menjadi canggung satu sama lain dan Anya tidak berbicara sampai pria itu pergi. Anya menceritakan semua kepada ibunya. Ibunya mengatakan kalau dia tidak gemuk, tapi hanya memiliki tulang yang besar. Malam itu, Anya menginap di rumah ibunya dan terus melihat foto-foto Zenya karena dia merindukannya. Dia juga melihat foto dirinya yang dulu pernah kurus. Esok harinya, Natasha mengajak Anya untuk tinggal di tempat dia bersama suaminya Dimas. Ternyata semalam, Zenya mengantar barang-barang Anya di tempat Natasha. Anya tidur di balkon sampai dia menemukan tempat tinggal yang cocok. Natasha mencoba menghibur Anya dan menasehati untuk move on. Dimas pun juga mencoba untuk memberitahu Anya bahwa dia cantik. Anya berada di tempat tidur selama berhari-hari dan tidak bisa move on. Suatu sore, Natasha cerita tentang temannya yang juga dicampakkan. Alih-alih menangis, dia pergi ke gym dan mampu menjadi langsing hanya dalam sebulan. Ketika pacarnya melihatnya lagi, pria itu datang ke kantornya dengan membawa bunga untuk memohon kembali kepadanya. Tapi gadis itu mencampakkannya. Dimas menyela pembicaraan mereka dengan menyiram seember air dan menyuruh Anya untuk mencuci. Itu membuat Anya dapat tertawa kembali setelah melewati masa yang sulit. Pada hari itu, Anya hanya meminum segelas air dan berjanji untuk berlatih. Pengalaman pertama Anya di gym berubah menjadi bencana. Dia tidak mengerti bagaimana menggunakan peralatan dan terus terjatuh. Belum lagi tertekan karena melihat orang lain langsing dan mampu berolahraga dengan baik. Dia menghibur dirinya sendiri dengan makanan cepat saji. Natasha yang bekerja di restoran itu melihatnya secara langsung dan memarahi Anya karena kurangnya komitmen. Malam harinya, dia mengoleskan krim spesial pada perut dan membungkusnya. Dia mendengar kalau trik ini bisa membantu menurunkan berat badan. Namun masalahnya adalah, dia menunggu sambil terus makan junk food. Ditambah lagi, Anya yang bekerja di toko kue tidak tahan untuk mencicipi kue yang dia hias dan menebusnya sambil berolahraga sedikit, dan saat makan siang, dia hanya minum teh saja. Dia berhasil mengendalikan dirinya dengan minum banyak air. Tapi dia tidak bisa menahan godaan saat sedang menghias kue sendirian.
Dia memakan setengah kue itu sambil menangis. Anya mencari komunitas untuk membantunya mengatasi gangguan makan. Dia terkejut, ternyata yang datang semuanya wanita. Kecuali satu laki-laki bernama Kolya. Anya mengaku sebagai reporter yang menulis artikel tentang gangguan makan. Mereka tidak suka penggunaan kata gangguan makan dan terjadi perdebatan. Kolya menenangkan mereka dan mengakui kalau kita semua gemuk. Dia juga terang-terangan mengatakan Anya gemuk, yang menyebabkan dia berpura-pura menerima panggilan telepon karena malu. Kolya mengikutinya dari mobil dan mengatakan kalau Anya tidak menerima kenyataan dirinya gemuk. Lalu dia mengajak makan siang bareng, tapi Anya menolaknya. Anya pergi ke sebuah restoran dan ternyata Kolya juga berada di restoran itu. Dia membuang jusnya dan mengingatkannya tentang gula. Kolya mendapatkan ide untuk berolahraga bareng setiap hari dan untuk saling support ketika mereka menghadapi godaan makanan. Anya skeptis mendengar hal itu. Anya melihat sosmed Kolya yang sungguh-sungguh berolahraga keras setiap hari. Keesokan harinya, Kolya datang dan mengajak Anya berolahraga. Awalnya Anya tidak mau, tapi Natasha memaksanya untuk pergi. Selama beberapa hari mereka berolahraga bersama, Anya melihat sebenarnya Kolya adalah pria yang manis dan dia tidak malu dengan tubuhnya sendiri. Kolya dan Anya menjadi teman baik dan ada untuk satu sama lain. Mereka juga saling mengingatkan untuk tidak makan junk food lagi. Mereka latihan secara rutin dan bahkan mengikuti maraton. Untuk memperbaiki pola makanannya, Anya belajar untuk mulai menghitung protein, lemak, dan karbohidrat yang dia konsumsi untuk program dietnya. Dia juga membawa makan siang yang sehat ke tempat kerjanya. Berkat semua kerja keras ini, berat badan Anya mulai turun dan dia mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Namun kepercayaan diri ini seringkali hilang setiap kali dia mendatangi tempat seperti pool party, di mana banyak gadis bertubuh langsing. Kolya selalu menenangkannya dan terus menyemangatinya. Satu hal yang tidak berubah adalah Anya masih menginginkan Zenya balik kepadanya dan itu membuat Kolya cemberut. Natasha juga mengalami masalah karena dia terlalu sibuk bekerja dan Dimas tidak menyukai hal itu. Setelah 1,5 bulan, Anya yang telah menjadi langsing kembali mengunjungi Zenya. Dia ke kolam renang tempat Zenya bekerja dan berpura-pura bertemu secara tidak sengaja. Zenya tidak percaya apa yang dilihatnya dan keduanya mulai mengobrol seperti dahulu. Tiba-tiba, seorang gadis dari pesta pernikahan sebelumnya datang dan mengatakan telah pacaran dengan Zenya. Anya pergi ke bar dan minum-minum untuk mengatasi patah hatinya. Seorang pria ingin memanfaatkan kondisi tersebut. Keesokan harinya, Anya terbangun di tempat Kolya dan dia bersumpah tidak ada yang terjadi di antara mereka. Anya berusaha mengingat kalau tadi malam dia hampir pulang dengan orang asing, tapi Kolya tiba di waktu yang tepat. Dalam perjalanan pulang itu, Anya meninju wajah Kolya dan terus cerita tentang ayah yang meninggalkannya. Kolya menyadari kalau Anya ada luka batin dan dia memperbaiki luka itu dengan banyak makan. Akhirnya, Anya pergi menemui ibunya untuk meminta nomor ayahnya. Ibunya menasehati kalau itu ide yang buruk karena dia telah menyakiti mereka berdua. Anya menelpon ayahnya dan terjadi percakapan yang canggung di antara mereka. Ayahnya memberikan alamatnya sehingga Anya dapat mengunjunginya. Anya mengambil jaket yang dulu diberikan ayahnya sebelum dia pergi. Anya meminta Kolya untuk menemaninya ke rumah ayahnya. Kolya yang menyetujuinya, tapi dengan syarat Anya harus bisa kembali ceria seperti dahulu lagi. Mereka berhenti untuk mengambil foto dan bersenang-senang. Kolya mencoba untuk merangkul Anya, tetapi dia mendorong tangan Kolya menjauh. Ketika mereka tiba di tempat tujuan, Anya bertemu ayahnya yang bernama Sergei dan dia tinggal bersama seorang wanita. Makan siang mereka menjadi canggung saat Anya bertanya kenapa dia tidak pernah kembali. Sergei segera mengingatkan waktu itu dia mengunjungi Anya saat ulang tahun, tapi Anya malah mengusir ayahnya. Anya membawa jaket dan mengingat saat mereka berdansa bersama. Sergei berpikir kalau Anya sedang memojokkannya. Saat malam hari, Anya secara tidak sengaja menjatuhkan lilin dan membuat rumah itu terbakar. Api bahkan menyambar punggung Anya. Alih-alih khawatir tentang putrinya, Sergei malah berteriak karena dia merusak segalanya. Mereka pun memutuskan untuk langsung pulang malam itu juga. Sebelum berpisah, dia mencium hidung Kolya untuk berterima kasih kepadanya. Kolya berpikir kalau dia berhasil mendapatkan hati Anya, bahkan menjual jamnya untuk membeli bunga.
Beberapa saat kemudian, Zenya mendatangi Anya untuk meminta maaf. Anya yang masih mencintai dia pun menerimanya. Kolya yang melihatnya melalui jendela menjadi hancur. Zenya berkata kalau putus merupakan hal yang baik karena itu dapat memotivasi Anya menurunkan berat badan. Anya menyadari kalau Zenya tidak berubah dan hidup bersamanya akan membuat hidup dalam ketakutan terus-menerus terhadap tubuhnya sendiri. Anya tidak ingin mengulang fase seperti itu lagi, jadi dia mengusir Zenya keluar. Malam harinya, Anya mengunjungi Natasha yang sedang mengadakan pesta di rumahnya. Natasha ingin curhat tentang masalahnya, tetapi Anya sedang tidak mood untuk mendengarnya. Salah satu pengunjung pesta memberi Anya tabung untuk disembunyikan, tapi Anya malah secara tidak sengaja menjatuhkannya ke mobil polisi. Seorang polisi datang ke apartemen untuk menangkap mereka, jadi Natasha memberinya sedikit uang agar dia pergi. Uang itu adalah tabungannya yang terakhir, dan mereka harus pergi ke Moskow untuk bekerja. Dimas melihatnya sebagai tanda agar dia tidak meninggalkan kota ini, dan argumen pun terjadi di antara mereka. Ketika Anya mencoba membantu, Natasha malah berteriak kepadanya. Anya memutuskan pergi dan mengunjungi Kolya di tempat rahasia mereka. Kolya yang masih marah melemparkan sebuah apel kepadanya dan mengatakan kalau dia tidak mencintai dirinya sendiri, maka tidak ada yang akan mencintainya. Sekelompok pria jahat mengganggu Anya dengan sepeda motor mereka. Anya melarikan diri sambil menangis, sampai akhirnya dia tertidur di ladang padi. Keesokan paginya, pacar Olga menyelamatkan dia tepat sebelum waktu alat pemanen memanen dirinya. Setelah itu, Anya pergi menemui Natasha, tapi tidak ada yang membuka pintu. Seorang tetangga mengizinkan Anya untuk memanjat ke tempat Natasha lewat jendela kamarnya. Anya meminta maaf kepadanya karena menjadi teman yang buruk dan mendukungnya untuk pergi ke Moskow. Kemudian Anya membantu pacar ibunya dengan membakar semua minuman alkoholnya agar dia tidak mabuk-mabukan lagi. Kemudian dia mengejutkan Olga dengan merestui hubungan mereka. Keesokan harinya, Sergei datang menemui Anya dan meminta maaf. Untuk menunjukkan keseriusannya, dia menari dengannya seperti dahulu ketika dia masih kecil. Anya pun menerima untuk berdamai dengan ayahnya itu. Ketika Sergei berbicara tentang Kolya, Anya menjelaskan apa yang terjadi dan Sergei menunjukkan bahwa jika mereka saja bisa baikan, dia pun bisa melakukan hal yang sama dengan Kolya. Anya meminta Sergei untuk mengantarnya ke lomba maraton Kolya berada. Dan dia melihat Kolya yang akan minum soda. Anya segera mengambilnya dan menunjukkan kepeduliannya terhadap Kolya. Dia juga mengatakan tidak ada yang mencintai dirinya selain Kolya. Mereka akhirnya berlari maraton bersama dan memenangkan lomba itu. Setelah melalui banyak rintangan, Kolya sangat senang sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk mencium Anya. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk menonton video kami yang lainnya.